Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa SDIT Al-Mukmin TV hadir lagi untuk Anda. Kali ini Chandra berbeda dengan biasanya. Hari ini adalah wawancara tamu-tamu cantik yang hadir di SDIT Al-Mukmin TV. Ada Bunda Nila dan juga Bunda Yulis ya. Betul. Orang tua murid yang bisa dikatakan mereka dedikasinya sangat tinggi di SDIT Al-Mukmin Kelapa Gading. Jadi tidak semata orang tua murid saja jabatan mereka, tapi jasa-jasa mereka kepada sekolah juga luar biasa. Baik, langsung aja kita coba wawancara ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Nila, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Bunda sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah Pak. Keluarga pada sehat semuanya? Sehat-sehat. Meskipun kondisi lagi panas ya, lagi gitu. cuaca buruk, tapi alhamdulillah sehat. Ini udah ke Turki lagi belum nih? Tahun ini belum Pak. Ya? Insya Allah nanti kayaknya Juni sih. Tunggu liburan anak-anak sekolah ya. Subhanallah. Iya. Atau waktu itu kan pernah ya ketika Chandra wawancara Bunda, kalau ke Turki itu harus musim panas ya? Iya, enaknya sih gitu Di Pak. bulan apa musim panasnya? Kalau panas tuh enaknya sih pergi tuh kayak bulan Juni, Juli. Juni. Juni, Juli enak tuh. Kalau Agustus sudah panas banget. Kalau biasanya kalau ke Turki tanggalnya tanggal berapa tuh? Tergantung sekolah sih, kalau libur sekolah aja sih berangkat. Gitu. Kirain tanggalnya tanggal muda gitu. Itu juga sih. Nggak Gitu. Ngaruh. Oke. Bunda Yulis apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bunda ya? Sehat alhamdulillah. Ini Bunda berdua juga katanya lagi sibuk-sibuknya kuliah juga ya Bunda ya? Oke. Kalau Bunda Yulis kuliah di mana nih Bunda? Dulu saya S1 Public Relations-nya Stikom Interstudy. Waduh, harusnya Ya. Bunda yang duduk di sini nih. Wawancara kita ya. Public relation ya. Oke. Iya, Jadi itu S1 ya. Sekarang S1, betul. sekarang S2. Belum sempet sih Pak kalau gitu. untuk S2 iya. Jadi tapi kuliahnya udah selesai belum yang PR nih? Sudah ya? selesai di tahun 2007 sudah selesai. Gitu. Alhamdulillah. Tadi katanya kuliah. Iya maksudnya kuliah kita Lulusannya Pak. lulusannya 2007 Pak. Oh, gitu. Ini Bapak berhadapan dengan mahasiswi tahun jebot. Iya, subhanallah Jadul ya. Luar Jadul. biasa ya. Ya. Kalau Bunda kuliahnya di mana? Sama di Public Relation juga di gitu. Universitas Pajajaran Bandung. Subhanallah, ini berdua dari Bandung juga ya? Bunda Yulis juga? Saya di Jakarta kok Pak. Aslinya dari mana? Aslinya saya Bogor. Bogor. Sama-sama Sunda tapi. Iya. Gitu. Kalau Bunda dari mana? Saya sih dari Serang, Banten. Cuman kalau keluarga orang tua asli Bandung. Dari Banten berarti sakti juga. Ya debus ya Pak, debus ya. Oke, Bunda Yulis nih, hari ini kan kita podcast ya. Ya. Dan memang ini adalah salah satu podcast perdana kita dengan orang tua murid. Kemudian ya, Chandra mau tanya-tanya dikit lah ya terkait dengan Anda berdua nih ya. Kalau Bunda Yulis kan putranya 2 ya? Betul Pak. Siapa saja nih? Di kelas 5 Istanbul Legend ada Atala, dan kelas 2 Kairo ada Sabika Pak. Atala dan Sabika ya? Betul. Saat ini mereka untuk Al-Qur'annya sudah sampai mana nih? Kalau untuk Atala deh? Atala kan sudah tasmi juz gitu. 30. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan bisa kekejar untuk yang juz 29 dan 28 Pak. Dan Sabika juga insya Allah sih mudah-mudahan aja kelas 3 harapannya kelas 3 bisa tasmi bismillah. Oke, baik. Ya, Alhamdulillah insya Allah. Subhanallah ya. Yang namanya anak-anak ya, itu kan di sekolah kan suka ada permasalahan. Dalam hal ini misalnya dengan teman-temannya atau mungkin dengan pelajaran dan sebagainya ya. Ibu bagaimana sih cara mendidik anak lah ya, cara mendidik anak agar mereka itu selalu semangat belajar. Kalau semangat belajar ya anak-anak tuh nggak mau ya Pak kalau disuruh ya Pak. Iya. Abang belajar nggak bakal mau tuh Pak. Oh, gitu. Ntar gitu. Tapi kalau misalkan Bang, sih deh kamu tadi cerita di sekolah ngapain gitu. Ada ini enggak, terus tadi belajarnya gimana? Ngajarnya enak nggak? Terus nanti iya Bu aku agak susah nih yang ini gitu. Jadi Gitu. lama-lama nanti ngalir aja Pak, ngalir Iya. gitu. Biar dia nggak bosan. Kadang-kadang anak-anak udah capek ya Pak, karena kan kita udah dari jam 6.30 masuk gitu ya. Terus pulang juga sekitar setengah 3, jam 3 gitu ya Pak. Oke. Udah capek, kadang-kadang di rumah tuh udah capek banget. Terus saya juga kerja ya Pak, pulang sampai rumah sekitar jam 5-an lah. Gitu. Nah itu paling bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tuh di ba'da maghrib gitu. Subhanallah. Ini Bunda kalau boleh tahu profesinya sebagai apa sih di pekerjaannya?
Profesinya saya sebagai apa ya? Karyawan ya. Gitu. Karyawan, Pak. Di PR juga atau gimana? Enggak. Saya di service ICT. Wih, semua. IT. Orang IT Pak ya Pak. Enggak, tapi saya bukan orang IT. Kecemplung, Pak. Berarti nanti kalau sekolah komputer rusak bisa benerin. Nah iya benar Pak. Tukang servis Pak. Oke, ini di daerah mana Bunda? Sudirman apa di mana nih? Saya sekarang di Kuningan, Mega Kuningan. Iya, betul. Dekat dengan apa yang dekat dengan kota Jakarta Tengah ya lah ya. Iya, betul. Gitu ya. Oh, Agak ujung ke ujung sih sebenarnya, Pak. Baik, oke, kembali ke Bunda Nila ya. Iya. Kalau Bunda Nila saat ini kesibukannya apa nih? Di rumah aja Pak. Jadi RT ya. Sebelumnya memang kerja di tahun terakhir itu tahun 2000 sebelum menikah lah. Setelah itu karena kalau sama orang Turki kan kebanyakan memang tidak boleh bisa ya mungkin boleh tapi kebanyakan tidak bisa kerja di luar. Jadi ya pilihan akhirnya memutuskan untuk berbakti full di rumah gitu. Kalau abinya kan di Sulaimania ya. Ya. Sulaimania betul. Itu kan Sulaimania itu ada berapa sih? Banyak cabangnya Pak. Di Indonesia ada berapa? Ya sekitar mungkin ada 20.000 lebih ya. 20.000 ya cabang. Banyak. Bukan di Indonesia aja tapi seluruh dunia. Iya betul. Gitu. Kemarin kan saya lihat postingan ibu di WhatsApp ya. Iya. Wah lagi di Malaysia nih. Sulaimania Malaysia. Iya betul. Tapi di luar negeri ada juga ternyata banyak Pak itu. Kalau di Indonesia maaf bukan 20.000 mungkin berapa saya lupa banyak juga tapi kalau misalnya di total semua lebih dari 20.000. Mungkin hampir di setiap kota ada kali ya. Ada hampir semua kota ada. Berarti gitu. anak muda Mustafa yang paling besar. Ada rencana masuk Sulaimania. Insya Allah mudah-mudahan. Kelebihannya apa sih Sulaiman? Tahfiz ya Pak, mereka lebih ke tahfiz gitu. Jadi bahkan banyak yang 1 tahun itu udah selesai Pak. 30 juz. 30 juz, Masya Allah. Iya, luar biasa. Gitu, Makanya setiap kali wisuda tuh pasti harus meneteskan air mata karena ngelihat orang tuanya yang begitu membanggakan ya gitu anak-anak mereka, Masya Allah. Baik teman-teman ya, ternyata kalau misalnya teman-teman ya anaknya pengen masuk ke Sulaimania ya. Iya, Sulaimania. Tinggal Bunda hubungin Bunda aja ya. boleh. Baik, kembali ke Bunda Atala ya atau Bunda Yulis ya. Bunda, ini kan situasi di Jakarta kan beberapa waktu lalu ya. Mungkin sekarang udah agak reda dikit ya. Polusi udara kan agak lumayan buruk ya. Betul. Dalam hal itu. Nah, waktu kerja ke Kuningan itu pakai masker apa gimana ceritanya? Iya, kalau perjalanan pasti pakai masker. Cuma nih ya, karena saya punya asma Pak sebenarnya. Jadi ini udah sebulan kayaknya masih batuk-batuk aja. Awal-awal karena capek kali ya. Jadi aktivitas kantor ada banyak acara juga yang saya pegang. Terus kecapean akhirnya asmanya kambuh. Terus agak sesek. Jadinya sekarang kalau keluar kantor tuh kudu pakai masker banget. Oh gitu. Iya. Sekarang kan juga lagi gencar-gencarnya ya para karyawan itu ada WFH. Betul. Sempat ikut WFH juga? Ya, saya kebagian WFH 1 pekan 2 kali. Enak juga ya. Jadi sebenarnya bekerja sambil rebahan gitu ya. Iya, enggak. Justru lebih pusing gak sih? Iya, karena sambil meeting sambil ngerjain tugas sambil adanya talah nyamperin ya gitu deh pokoknya. Jadi multitasking gak kelar-kelar sebenarnya. Iya, tapi ya alhamdulillah masih ada WFH ya Pak ya. Jadi bisa sambil kerja bisa sambil ngurus anak gitu Pak. Kalau Bunda waktu itu kan sempat ikutan WFH juga lah ya. Dalam hal ini ketika pandemi kan ya. Itu gimana sih Bun ada cerita lucu atau mungkin cerita menarik Bun pada waktu itu anak-anak sekolah di rumah kan ya. Bunda harus jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi OB juga kan di rumah. Jadi macan banget waktu itu. Itu gimana Bunda? Keseruannya Bunda? Seru banget sih. Berasa banget kalau ya Masya Allah ternyata peran guru itu penting banget ya. Peran guru itu luar biasa. Baru menyadari di sana ketika. Jadi memang ada hikmahnya ya COVID itu waktu pandemi itu. Pas menangani anak-anak itu belajar, ya Allah sesabar ini ya gitu guru-guru ya sangat menguji kesabaran bener-bener gitu deh sampai kayak aduh ini kayak susah banget padahal ini gampang gitu tapi kenapa sih susah banget untuk menjelaskan gitu kan ke anak-anak ini tapi kalau guru kan kayaknya langsung dicerna ya Pak ya tapi kalau orang tua kayaknya susah gitu harus muter-muter dulu gitu kan. Tapi Bunda sempat mempelajari kayak pedagogik atau mungkin bagaimana sih cara mengajar anak di rumah segala macam suka berusik gitu kan? Pasti intinya komunikasi sih Pak.
karena jagoan komunikasi ya, anak PR biasanya Anak kan. PR juga ya. Karena kan komunikasi penting gitu kan, dimana kita untuk pertukaran ide, gagasan ya Pak kan di sana. Jadi kita ya memahami anak maunya seperti apa gitu. Jadi kita nggak di sana tuh yang kamu yang gini harus kayak gini, nggak gitu. Anak maunya seperti apa, anak ini kesulitannya di mana gitu. Jadi intinya komunikasi biar apa ya namanya, ya memudahkan si anak dalam belajar juga gitu. Dia jadi dianya fun ya, enak gitu. Iya, berarti selain jadi guru, jadi OB, jadi kepala sekolah, jadi psikolog juga ya. Guru BP ya. Iya, itulah orang tua ya, maksudnya ibu ya itu multi talent ya, multitasking ya. Belum nanti Semuanya. jadi menteri keuangan. Bener banget. Lalu ketika bunda ngajar di rumah ya, terus sempat bilang sama papa nggak sih, atau bilang sama ayahnya gitu, ya aku tuh udah ngajar dari pagi, mana gajinya gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Kebetulan karena babanya ini kan sibuk di pondok ya Pak. Di beliau kan kontrol DKI Jakarta gitu, Sulaiman ya. Jadi memang jarang di rumah gitu. Ya udah akhirnya kan sama saya ya belajar. Ketika misalnya dapat nilai ujiannya yang sebenarnya nggak jelek banget gitu ya, itu langsung diproses. Kenapa? Terus saya suka ini yang ngajar siapa, tapi yang protes nilai siapa gitu. Kadang suka gitu ya, itulah. Kalau sebenarnya Mustafa kan anaknya rapi gitu ya, rapi, sisirannya juga licin lah gitu. Itu emang di rumah emang begitu apa gimana? Iya Pak. Lagi makan pun kayak rambut kena kipas sedikit dia langsung biarin gitu. Tapi kayak serius sih saya malah. Sedia pomade Iya gitu ya. benar, main rambut gitu. Agak berbeda kan dengan Atala kan ya, Atala kan anak futsal ya. Anak futsal. Berantakan nggak masalah, yang penting dia bisa ngegolin lah gitu. Gimana tuh Bunda? Punya anak kan, Chandra kan anaknya perempuan semua tuh dua-duanya kan. Gitu, Kalau Masya punya Allah. anak laki-laki tuh gimana sih rasanya Bun? Gitu. Anak laki-laki ya, cuek sebenarnya Pak, cuek tapi peduli sebenarnya dia. Kayak inget lah, kayak misalkan di sekolah tuh Atala tuh pernah jadi ketua kelas ya. Oke. Terus dia ternyata care sama kelasnya gitu. Kalau ada yang berantem, berselisih paham gitu ya Pak, dia mencoba untuk melerai gitu, cerita gitu. Pak, ini gini. Terus kayak ada temannya yang main sendiri, dia coba untuk yuk main yuk gitu ya. Terus tapi nggak mau, dia tuh kalau sedih nggak mau nunjukin, kayak Tasmi kemarin Pak. Tasmi kemarin kan nyanyi itu ya, apa namanya, habis Quran ya. Terus itu ibu gitu. Teman-teman aku pas nyanyi tahfiz Quran tuh nangis gitu. Aku enggak bakalan nangis. Entahnya nangis. Pas Tasmi dia yang paling kejer. Iya. Berarti itu emang udah misalnya beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun dipendem kali ya. Iya. Bener-bener nangis lah gitu ya. Bener-bener nangis. Tapi emang cuek. Cuman dia Perasa ya. iya, saya nggak nyangka dia bisa Tasmi gitu, maksudnya. Anaknya bener-bener cuek Pak. Nggak kayak Sabika. Kalau Sabika tuh Kak udah ini belum? Udah murojaah belum? Belum nih, ini sebentar. Ini Bu aku ambil gitu. Aku murojaah. Kalau Atala, iya ntar gitu. Terus pas saya coba ternyata bisa, alhamdulillah. Gitu. Berarti Atala memang sudah punya jiwa seorang kakak itu kan ya. Bahkan sampai ke kelasnya juga dia tuh anggap sebagai kakaknya mereka. Jadi mengayomi kali mereka gitu ya. Iya. Ya. Gitu, Oke. Pak. Nah, kita kembali lagi ke SD Darul Mumin ya. Jadi Bunda awalnya ketika Bunda Atala ini memilih untuk memasukkan Atala ke SD Darul Mumin, itu dari mana sih informasinya gitu? Informasinya ya Pak. Jadi sebenarnya ya segala sesuatu tuh pasti ada Allah yang ngatur ya Pak. Subhanallah, luar biasa. Cuma ini tuh pertama tuh kami ikut itu loh Pak, apa namanya, SPPB ya Pak? SPDB. SPDB itu yang gitu. mau masuk negeri gitu. Oh, iya. Kan mikirnya deket 03 itu kan deket rumah gitu. Memudahkan untuk nanti kakeknya antar aja sih sebenarnya gitu. Tapi ternyata karena Atala tuh di bawah umur, jadi kami langsung cari alternatif yang lain gitu. Compare dengan sekitar sini gitu ya. Terus dengan Al Mukmin sama-sama tidak begitu jauh untuk nominalnya masuknya. Tetapi secara bangunan, secara
programnya kayaknya lebih tertarik dengan Al Mukmin saya Pak, gitu. Dan kebetulan juga kan tetangganya Zayan ya Pak, sudah Zayan. di Iya, baik. Zayan kan sudah di Al Mukmin dulu, dan kemudian saya komunikasi sama orang tuanya, gimana sih Al Mukmin gitu. Oke, akhirnya ya Bismillah lah. Kita juga pengen anak kita kan dari segi agama pengennya dari kecil dididik Iyalah. sejak dini gitu Pak untuk masalah agama gitu. Iya, benar. Jadi saya pilih Al Mukmin. Alhamdulillah puas sih, alhamdulillah. Sampai adiknya gitu ya. Betul, sampai adiknya juga di sini. Oke, alhamdulillah ya. Berarti memang teman-teman kita kan kedepannya ya ketika menyekolahkan anak ya, itu kita bukan menyekolahkan anak dengan situasi pada masa kita waktu kita sekolah, tapi kita akan menyekolahkan anak untuk situasi di masa depan. Karena memang masa depan itu kita udah berhadapan dengan AI ya Bunda ya. Betul sekali. Dengan robot ya. Iya. Bahkan sekarang sedang ada gencar-gencarnya pembuatan robot itu dikasih otak ya, kayak semacam Iya, betul. di program sebagai otak itu, jadi kayak nanti punya empati segala macamnya gitu. Iya, kemarin juga di kantor ada semacam forum digital untuk BUMN semuanya Pak. Dan itu memang ada si robot yang mondar-mandir itulah yang bisa ngapa-ngapain aja. Jadi ya kita harus siap bersaing dengan robot itu loh Pak. Berarti memang kita harus anak-anak kita dibekali itu ya, empati, Betul, betul. rasa menghormati, Betul, itu. dan segala macam ya, Itu sih. untuk mengalahkan robot yang tadi Iya, itu ya. boleh pinter tapi adab nomor 1. Nah, sejarahnya dong waktu awal-awal putra Bunda masuk ke sini. Oh, kebetulan pindahan ya, kita pindahan kelas 4. Oke. Itu pertama saya dapat tugas di Jakarta, cari-cari sekolah nih ceritanya, dapatlah di internet SDT Al Mukmin. Yang saya telepon pertama adalah Pak Chandra. Mungkin kalau masih ingat ya Pak. Gitu ya, oke. Nah, pertama kali kesan pertama mendengar suara Pak Chandra, wah bagus banget sih suaranya. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, wah apa namanya setelah itu janjian sama Bu Lili kesini sama pacarnya juga ketemu, langsung memang jatuh cinta pada pandangan pertama di fasilitasnya gitu, dan keramahan guru-gurunya waktu itu banyak yang menyapa juga, masya Allah ya gitu, meskipun kita baru dan melihat mau lihat-lihat lokasi, tapi masya Allah gitu sapaan dari guru-gurunya juga baik gitu kan. Waktu itu ketika Bunda nelpon itu jangan-jangan pas tanggal muda kali ya. Jadi masih ceria-ceria ya Pak. Guru-guru ramah gitu. Sama aja sih. Oke, oh gitu ya. Jadi awal-awalnya nelpon dulu ya, dari internet nelpon baru. Ya, kita searching dulu. Datang gitu ya. Ya, baru Sempat kita kesini. ada kayak semacam apa? Survei lokasi dulu nggak atau langsung hadir? Iya, survei lokasi ya itu hari itu sebelum pendaftaran ya Pak gitu. Dan memang tujuan utama juga cari yang metode UMI, karena sebelumnya di sekolah Mustafa juga dia Di daerah mana Mustafa dulu sebelumnya? di Serang. Kita Serang, pindah-pindah Banten, sebenarnya Pak, dulu sempat di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan, terus ke Serang dan balik lagi ke Jakarta. Itu dulu di tahfiznya juga metode UMI. Biar tidak melenceng, istilahnya bukan melenceng, biar tidak kesusahan Mustafanya. Jadi saya mencari sekolah yang metodenya sama, dan alhamdulillah ketemulah di Al Mukmin. Memang jodoh ya, dimudahkan gitu. Dan ternyata setelah dijalani, masya Allah, seperti ibu tadi puas. Alhamdulillah. Gitu. Kalau Bunda putranya berapa sih Bun? 2 Pak. Dua, ya? Yang satu di 5 Istanbul sama Mustafa, dan satu di kelas 1 Madinah, Hamzah. Luar biasa ya. Teman-teman, ternyata beliau dua-duanya punya anak dua-duanya sekolah di Asyiatul Mumin gitu kan. Bunda korelasinya siapa nih? Istanbul. Oh, yang di Istanbul Oh, boleh ya? Enggak. Korlasnya itu Bunda Dava sebenarnya. Bunda Dava ya? Iya, ke Korlas tuh penumpang nempel. Iya. Tapi Bunda berdua vokalnya udah seolah-olah korlas. Enggak, kita kalau di Istanbul tuh saling melengkapi sih Pak. Gitu. hampir semua kayaknya ya. Iya betul. Jadi ketika ada permasalahan kami selesaikan bareng-bareng gitu. Ketika ada konflik kita ngomong bareng gitu Pak. Jadi ya kita tuh sebenarnya semuanya berpengaruh gitu. Ya, karena memang dari kelas 1 juga memang udah terus bersama kan ya. Betul. Jadi sampai sudah sekarang juga ya terus, sudah tahu karakteristik masing-masing ya. Oke, beberapa waktu lalu ya Chandra suka lihat status ya orang tua murid ini apa statusnya itu. Ternyata Bunda
Bunda jago masak roti ya? Oh iya. Bunda Nil, Tukang roti, Pak. Roti apa sih yang dimasak tuh? Banyak sih macam-macam ya Pak. Karena memang kebetulan kan ayahnya nggak bisa kalau pagi nggak bisa makan makanan berat ya nasi. Jadi ya otomatis memang harus roti gitu. Dan Mustafa juga lebih cenderung ke makanan Turki ya kalau dia sukanya gitu. Jadi Itu ya roti Turki apa gimana nih Bun? iya sama sekali roti tawar sih sebenarnya kebanyakan. Patah macam-macam sih. Itu belajarnya Bunda di Turki? Iya, di Turki langsung pas Semua ke sana. teman-teman ini ilmunya luar biasa. Langsung dari mertua Pak. Iya. Berarti Bunda ada berapa kue sih atau mungkin berapa makanan yang bisa dimasak oleh Bunda? Terkait snack ya? Terkait snack makanan Turki atau Oke, Turki deh, makanan Turki. hampir nggak bisa kehitung sih Pak, terserah mau yang mana nanti saya bikinin. Oh gitu, berarti apa namanya? Nggak sih. Misalnya ketika ayahnya Mustafa minta tolong bikin ini, langsung Bunda pelajari atau langsung telepon mertua apa gimana? Kayaknya sih hampir sama itu juga sih sebenarnya Pak. Cuma karena sekarang kan kalau dulu mungkin karena belum bisa bahasa Turki kan, jadi ya agak-agak sulit. Kalau sekarang kan ya tinggal lihat YouTube kan banyak ya sekarang ya Pak ya, resep-resep masakan ya udah tinggal lihat aja di YouTube bikin. Sekali dua kali gagal, ketiga ya Insya Allah sih pasti bisa. Kalau gitu. zaman dulu kan kalau kita mau butuh resep makanan ya Harus ada buku ya Pak. baca majalah Benar. Kartini ya? Benar. Oke. Kalau Chandra dulu beli bobo ya kan, majalah bobo waktu kecil ya, ada majalah Kartini juga. Baik teman-teman, ternyata bundanya Mustafa ini juga jago bahasa Turki teman-teman. Bunda bisa disapa nggak teman-teman yang sedang nonton ini memakai bahasa Turki dengan apa kabar atau mungkin Bunda mau bicara apa nih? Ya. Atau mungkin motivasi apa kata-kata baik hari ini? Halo, merhaba, assalamualaikum, nasılsınız? Udah itu aja kali ya. Bingung lagi dong. Yang agak panjang nih, yang agak panjang dikit, Bunda menceritakan bahwa kita sedang ada podcast di Asital Mumin. Arkadaşlar, biz şimdi ben ve Atalan'ın annesi podcast yapıyoruz Pak Chandra ile. Öyle işte. Bir şeyler konuşuyoruz. SDIT Al Mu'min hakkında öyle. Oke. Artinya apa tuh Bunda? Artinya adalah ya saya lagi di sini sama mamanya Atala sama Pak Chandra juga, kita lagi podcast sekitar SDIT Al Mu'min ya, dengan anak-anak itu aja. Baik, Bunda, kan di SDIT Al Mu'min itu ketika kita berbicara dengan guru-guru SD negeri atau mungkin SDIT yang lain ya, kita SDIT Al Mu'min terkenal banget dengan istilahnya medianya lah ya, media YouTube-nya juga. Jadi ketika ditanya guru-guru negeri ya, misalnya 01, 02, 03 ditanya, Bapak kenal SDIT Al Mu'min nggak? Oh, SDIT Al Mu'min yang ada YouTube-nya gitu. Bunda, kan kita ada YouTube nih Bunda. Sepenting apa sih dokumentasi untuk anak-anak Bunda atau mungkin buat Bunda gitu di sekolah ini? Dokumentasi. Iya. Jadi gini, kan sejak kelas 1 atau mungkin ketika Atala kelas 1 ya mungkin masih ada lah ya video-video Atala masih kecil ya. Nah itu menurut Bunda, pendapat Bunda gimana sih terkait dengan YouTube di Asital Mu'min, apalagi sekarang udah ada podcastnya gitu? Baik sih Pak ya, apalagi sekarang udah eranya digital ya Pak ya. Jadi ya kalau dokumentasi itu istilahnya nggak hilang ya. Kalau misalnya zaman dulu kan mau nyari kayak misalnya di kantor, dulu itu saya masih termasuk jadul dulu Bu, saya dulu pernah kerja di kantor juga Pak. Jadi file itu masih jadul, bukan ditaruh di komputer gitu loh Bu. Jadi cari satu-satu, kebetulan manajernya jadul juga Pak, orang Hongkong tapi jadul banget. Jadi ya kalau misalnya nyari file tanggal sekian atau ini terus cari di binder ya gitu kan, itu kan susah banget ya Pak. Dengan adanya dokumentasi atau misalnya YouTube seperti ini sebenarnya memudahkan juga sih buat anak-anak ya gitu, tentunya yang untuk pelajar-pelajar, apalagi mengenai pengetahuan gitu. Apalagi anak-anak sekarang pintar-pintar banget Pak, nyari informasi itu pastinya di YouTube gitu kan. Kalau misalnya ada penasaran apa ya jawabannya, ini mereka langsung nyarinya di YouTube gitu kan, nyari percakapan atau nyari apa gitu, informasi-informasi. Ya baik teman-teman, tadi kita sempat istirahat dan kita minum dulu ya. Minum dulu. Baik teman-teman, memang ini adalah sesuatu minuman yang tidak terlihat, tidak ada mereknya Bunda ya. Padahal di sini ada nih. Mereknya adalah Fit. Oke deh.
Bunda, kita kembali ke podcast lagi ya. Jadi intinya dengan adanya media sekolah ini, ya. Jadi tujuan Chandra atau tujuan teman-teman di sini diantaranya adalah agar mereka itu mengenang masa kecil mereka nih, gitu kan. Dengan adanya video-video dan sebagainya. Kita juga rencananya ke depan ingin fokus juga ke foto nih, Bunda. Ke foto nih. Jadi kita foto anak taruh di Instagram, ya kan? Kemudian nanti mereka biar berimajinasi dengan foto itu. Oh iya, aku dulu pas foto ini sedang ada di ruang ini nih, gitu dan sebagainya gitu. Jadi kita ingin melengkapi selain video ada foto juga nih, gitu. Oke deh. Baik, kemudian ke Bunda Yulis nih, Bunda. Terkait dengan lingkungan ya. Kita ngomongin lingkungan dikit ya. Kalau Bunda di rumah nanam pohon nggak? Nanam dong. Nanam ya. Untuk mengatasi situasi atau mungkin apa ya? Buruknya udara di Jakarta nih, nanam pohon juga, Bunda. Tanam pohon di atas itu di balkon seluruhnya pohon sih, Pak. Oh, gitu. Jadi meskipun nggak ada halaman, cuma di atas tuh ada space untuk pohon-pohonan. Dari ujung ke ujung itu ada pohon. Iya. Dulu juga saya punya pohon itu. Apa namanya? Tin, buah tin. Oh, buah tin. Buah tin. Yang waktu itu dimakan di rumah Bunda bukan? Itu zaitun, Pak. Beda lagi ya. Itu di sini nggak tumbuh, Pak. Aku juga nggak ngerti. Gitu. Beda. Oke, kembali ke buah tin lagi, gimana ceritanya tuh? Buah tin ya. Buah tin tuh enak. Terus agak rasanya dia manis, cuman kalau nggak biasa sih agak ada rasa khasnya, langu-langu gitu loh, Pak. Oh gitu. Cuman dia berbuahnya tuh nggak tentu juga, sesukanya aja. Iya, itu bisa dibikin teh juga kan daunnya ya? Kalau daunnya saya kurang tahu kalau teh. Enggak sih kayaknya. Iya. Teh tin apa Ada ya? ya, Pak ya? Ada. Oh, baru tahu. Chandra malah saya. sempat Baru tahu juga. Taunya daun sering mint. minum dulu. Oh gitu. Iya, bagus tuh. Bagus buat jadi Bunda Nila nih di rumah kan saya lihat ya, saya kan pernah ke rumah Bunda nih. Di rumah itu banyak pohon ya, Bunda ya. Kanan kiri depan pohon. Ada pohon buah nggak, Bunda? Buah-buahan ada, Pak. Melon. Oh gitu. Kalau timun sayuran berarti ya. Ya, kalau buah-buahan sih sekarang lagi nyoba melon aja, Pak. Kalau sayur-sayuran banyak. Ada terong, timun, terus tomat, apa tuh daun selada, terus pokcai. Cuman pokcai sama seladanya ya itu, Pak, perang-perangan sama tikus, makanin tikus ya. Iya. Berarti di rumah Bunda berkebun gitu ya? Iya, suka banget, Pak. Nyangkul juga, Bunda? Iya, nyangkul, Pak. Bedanya kalau di Jakarta panas ya udaranya. Jadi nggak terlalu maksimal hasilnya, Pak. Gitu. Ternyata udaranya Bunda beda. selain di kantor ya, kemudian segala macam tadi juga ternyata berkebun juga ya. Di rumah ada sawo, Pak, lagi numbuh sih. Sawonya tapi yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Yang kecil itu ya. Yang kecil-kecil, buahnya tuh nggak kayak yang di abang-abang yang Gede-gede. bisa segede ini, Pak. Tapi kecil-kecil. Tapi kalau udah saatnya panen ya manis. Oh gitu. Semanawa ya. Jadi ternyata buat teman-teman yang nggak ada salahnya, jangan lupa terus menanam pohon ya. Karena memang kita ketika berada di suatu tempat yang Bunda ya, kita harus bersahabat dengan lingkungan yang ada di situ, ya kan? Apalagi dengan kita menanam pohon ya, memelihara ikan atau mungkin semacam mengelola sampah ya. Kalau di Bunda di RT RW-nya sampahnya gimana nih ceritanya? Sampah itu pasti ada. Diangkut apa dikelola di situ? Diangkut, gitu. tapi dikelolanya nggak di RT sih, Pak. Diangkut ke Bekasi dong. Kayaknya sih gitu ya, Pak. Kalau kami kelolanya itu, Pak, minyak jelantah sama ibu-ibu PKK. Sama. Ya, ada programnya kayaknya ya kalau setiap Itu RT. di SD 01 kalau nggak salah kemarin ya. Itu ada kayak semacam menabung minyak jelantah itu ada. Nah, iya betul. Boleh juga tuh kalau kamu diadain di sekolah Bunda gitu. Oh iya, boleh. Itu minyak jelantahnya ketika dikumpulin dijadikan apa tuh? Bisa di apa namanya, daur ulang katanya sih jadi bisa jadi apa ya, saya lupa, pupuk gitu deh, Pak, kompos gitu. Terus didaur ulang jadi apa lagi gitu. Cuman tapi ya pasti diuangkan ya itu. Iya, diuangkan. Jadi nanti uangnya akan masuk ke kas PKK gitu. Berarti kayak semacam bank sampah gitu ya. Betul. Hanya ini bank minyak jelantah ya. Iya, minyak jelantah. Gitu. Mungkin jangan-jangan bisa dipakai buat minyak rambut ya. Beda lagi ya. Bisa jadi kalau diolah ya kan. Iya. Ya ketika pakai minyak jelantah, nanti kucing banyak yang datang dikira bawa ikan asin. Oke deh, Bunda kan tinggal di Indonesia ya. Kalau Bunda Nila nih sudah bepergian kemana aja ya untuk di Indonesia nih? Kalau di luar negeri udah ke Turki kemana-mana lah ya. Di Indonesia kemana aja sih? Di Kalau Indonesia piknik? kemana aja ya?
Ya paling sekitaran Bandung, Bandung, Banten, Jakarta itu aja sih Gitu. Pak. Ke Jogja ke arah Oh iya timur? Jogja ya Jogja. Ke timur paling jauh di mana? Timur kemana ya? Madiun, Ngawi, Oh daerah Malang. Jember sih. Jember ya. Kayak naik gunung suka nggak naik gunung? Naik gunung belum pernah sih Pak. Belum pernah ya? Suka saya. Oh gitu. Kalau Saya Bunda? Papua paling jauh, Kasim. Papua ya? Iya. Itu waktu tugas atau sedang apa? Iya, tuh? tugas Pak. Oh gitu. iya. Tugas kantor gitu? Tugas kantor sembari melihat-lihat keindahan ini Pak, Raja Ampat, betul, Masya Allah. Iya. Bunda sempat nyelam atau mungkin Iya. diving? Snorkeling. Wih, Oh, snorkeling ya? Oke. Snorkeling Pak. Baik-baik, Suwano ya. Di sana katanya untuk langitnya benar-benar biru banget ya? Wow, Masya Allah. Di Belitung juga sama. Saya juga ke Belitung, Iya. ke Papua. Itu kayak ini ya Pak. Laut, dan kalau misalkan langit itu lebih cerah justru di Belitung. Iya. Kalau misalkan di Papua itu lebih jernih airnya, terus ikan-ikannya lebih bagus gitu Pak. Tapi benar-benar di Belitung itu benar-benar kayak lukisan gitu loh Pak, langitnya. Suwano ya. Iya, Biasa ya. kayak lukisan, Kayak di gambar-gambar iya, ya? kayak di gambar-gambar. Jadi walaupun kita foto dengan kamera handphone itu udah bagus gitu. Suwano. Iya. Berarti saking bersihnya udaranya juga Bunda Saking ya? bersihnya. Ini Dan Bunda memang kalau bepergian memang tugas kantor ya Bun? betul Pak, Bukan dinas. bersama keluarga ya? Bersama keluarga juga pernah Pak. Nah, soalnya gini Bun, waktu itu ya, Sabika kan pernah podcast waktu itu ya. Kan Sabika ditanya, kamu udah pernah pergi ke Jogja belum? Iya. Kalau nggak salah, udah belum kalau Kalau Sabika memang belum pernah. Iya, jadi gini, jawaban dia, lu gue banget Bunda. Sabika, kamu pernah ke Jogja? Yang pernah ibu saya gitu. Saya belum pernah. Cuma yang udah pernah orang tua saya gitu. Siapa yang pernah ke Jogja? Aku. Cuman ibu aku doang. Itu kampungnya ayah aku. Siapa yang pernah ke puncak? Saya. Aku. Iya, karena kalau misalkan sama anak-anak Iya. itu paling seputaran ini aja Pak, Jabodetabek seputaran aja kali Jabodetabek ya. sama puncak paling enggak seringnya. Oke. Karena kalau misalkan ini harus ambil cuti agak panjang. Oh, Suwano. Terus kalau misalkan saya bisa aja sih ngajak, cuman yang jaganya itu Pak, kan saya kerja di situ Iya, gitu. oke, Nanti oke. ketika saya menjalankan tugas saya, nanti yang jaga anak-anak di hotel itu Iya, siapa benar. gitu. Berarti memang harus nunggu waktu untuk cuti itu ya? Betul Pak. Oke deh. Nah kemudian kalau Bunda, biasanya kalau piknik kemana nih Bunda kalau yang di Indonesia? Kalau anak-anak sih sukanya ke puncak ya, gitu. apalagi kayak Mustafa tipenya dia Iya. nggak suka kayak main di mall, kita jarang banget Pak, jarang baik. banget. Karena mereka tuh sukanya yang kayak petualangan deh, kayak misalnya ke gunung, ke puncak gitu, terus oke. ke kebun binatang gitu, yang pokoknya yang menurut mereka yang seru-seruan gitu kayak Outbound ya. yang outbound gitu. Baik, Suwano ya. Bunda, Chandra kan belum tahu nih dari sisi orang tua murid ya Bunda ya. Kan kadang-kadang kita kan suka mengadakan mukhayam Al-Quran tuh, menginap 3 hari 2 malam ya kan. Kadang-kadang hari pertama itu anak-anak yang baru kelas 1 nih ya, atau mungkin kelas 2 atau mungkin yang anak pindahan baru masuk ya. Itu hari pertama itu nangis tuh ya. Nangis kita diemin dulu nih sampai dia selesai nangis, baru kita tanya-tanya kan, Dek, kamu kenapa nangis? Tuh. Ingat sama Bunda gitu. Oh gitu, kamu di rumah suka bantuin mama nyuci piring nggak? Enggak. Jadi ya tambah nangis tuh, udah ketika gitu tambah nangis. Ya udah, akhirnya kita nasihatin, nanti sepulang dari sini kamu bantuin mama ya gitu. Iya. Jadi ketika karena Chandra berkata kepada anak-anak, nah, ketika ketemu sama Bunda langsung deh tanyain, Bunda ada piring kotor nggak gitu, atau ada baju kotor nggak, nanti aku bantu cuci deh gitu, kayak gitu sih. Nah Bunda, ketika 3 hari 2 malam di puncak Bunda ya, apa sih yang Bunda rasakan di rumah gitu, atau mungkin yang Bunda bayangkan anak-anak di puncak tuh ngapain segala macam tuh gimana sih Bunda, kegelisahan Bunda itu? Kebetulan kalau anak-anak saya sudah terbiasa sanlat ya Pak, Oh, di gitu. Sulaimaniyah ya. Jadi Iya. ketika memang mereka jauh selama 2 hari 3 malam itu nggak terlalu khawatir, Iya. karena mereka terbiasa ya tidur sama teman-temannya, terus makan gitu kan. Dan lain-lain gitu. Jadi Oh, ya gitu. nggak Berarti terlalu aman-aman aja lah ya? Ya aman-aman alhamdulillah sih. Berarti kalau- memang kehidupan orang tuanya udah pesantren dari lama lah ya? Iya, kalau misalnya memang dari kelas 1 Boarding sudah lah ya? dari kelas 1 sudah mulai. Oh, gitu. Dulu kami di Serang, Mustafa itu di Jakarta malah ininya Baik. di Sulaimaniyah di Jakarta. Jadi ya
memang sudah berarti aman lah ya, terbiasa. Bunda? Tapi awal-awal sih memang khawatir ya Pak. Ayahnya yang menguatkan, yang yang memberanikan gitu, karena kan beliau memang sudah terbiasa dari dulu ya. Udah biarin aja. Oh gitu nggak ya. apa-apa katanya. Tapi gitu. sebenarnya kita nggak usah khawatir, kan ada STT TV, Oh iya. STT Almumen TV Iya, kan? jadi kita kepo terus. Iya, kita selalu nungguin Pak biasanya. Iya, Nungguin liputannya, Iya, nungguin liputan. live-nya. Tapi sering ada pesan nggak Bunda? Misalnya nih wali kelas tolong ya fotoin atau mungkin apa gitu. Iya pasti Iya. ada sih Pak. Tapi kalau kita sih Enggak ini sih ya, ya, enggak. karena sebanyak itu gurunya juga terbatas, Iya, gurunya betul, harus betul. memonitor anak-anak sebanyak itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Kita pasti paham lah kalau memang nggak ke foto ya sudah lah. Yang penting insya Allah anak-anak sih kami percaya sih kalau misalkan dibawa sama guru-guru itu sudah di bawah pengawasan guru-guru yang Oke deh. insya Allah aman. Tapi ketika Atala kelas 1 ya waktu itu kan mungkin pertama kali ya Iya. pisah 3 hari 2 malam dengan Atala itu gimana Bunda? Sepi di rumah nggak ada yang teriak-teriak Pak. Oh gitu. Sepi kosong. sepi. Tapi ya kangen-kangen sedikit, cuman nggak apa-apa lah. gitu. Belajar, Iya. saya lebih ke nggak mau manjain anak sih Pak. Oh, subhanallah. Jadinya mereka harus belajar mandiri gitu Iya, sejak dini. berarti Bunda ingin anak-anak semua itu pada kuat lah ya. Insya Allah. Betul, Menghadapi harus sesuatu jadi ya. generasi penerus bangsa yang kuat. Jadi bukan lebih kepada gimana-gimananya, tapi gimana anak-anak itu bisa mencari solusi ya Bunda ya, problem solving gitu ya Bunda. Betul. Oke, Bunda, harapan Bunda apa untuk SD Tel Mumin ke depan nih Bunda? Harapannya insya Allah menjadi sekolah yang yang terbaik ya, kemudian yang lebih komunikatif lagi itu antara dari pihak sekolah dengan wali murid gitu, karena dengan adanya komunikasi yang efektif, dengan adanya komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang lebih baik lagi, kemudian akan menciptakan lebih keharmonisan ya Pak ya, meningkatkan keharmonisan, kedekatan gitu antara pihak sekolah dengan orang tua gitu. Jadi ya itulah sih harapannya. Sense of belonging. Ya, Oke, betul. subhanallah, terima kasih Bunda. Kalau Bunda harapannya apa untuk SD Tel Mumin ke depan? Mudah-mudahan sih semoga anak-anak bisa kata-katanya juga bahasanya bisa berkata-kata yang baik gitu, dan sekolah juga mendukung untuk terus mengingatkan gitu. Insya Allah kami orang tua di rumah juga Iya. mendukung untuk bertutur kata yang baik gitu Pak. Oke deh. Dan teman-teman sebenarnya untuk program itu kita juga sudah dilaksanakan gitu ya dalam hal ini. Tapi memang kita harus terus melaksanakan ya Bun. Contohnya diantaranya adalah ketika kita podcast ya, ketika anak-anak podcast nih, nah ayo siapa yang jadi host nih gitu. Siapa yang jadi narasumber nih? Siapa itu? Oke, kalian boleh berbicara apa saja bebas, cuman jangan ngomongin temen ya, berbicara yang baik kayak gitu sih Bunda. Udah ada sih kalau di podcast ini. Semoga nanti jadi evaluasi kita dan kita akan terus mendidik anak-anak dengan sangat baik. Oke deh, kalau untuk Indonesia ke depan harapannya apa nih Bunda? Indonesia ke depan lebih baik lagi, lebih baik lagi, Mendapatkan pemimpin yang amanah, yang apa Bu? seperti Rasulullah lah Pak. Iya. Oke, Suri tauladan kita ya, sidik amanah, tablik fatonah itu yang tidak cuma janji-janji sewaktu kampanye, tapi ketika dipilih dan ketika menjabat itu benar-benar amanahnya dipakai gitu Pak. Terus ya takut sama Allah sih ya. Kalau misalkan takut sama Allah, insya Allah sih aman ya Pak. Mau berbuat korupsi juga pasti nggak akan. Betul. Dari segi ekonomi juga sih Pak. Iya, Kadang, betul. kadang kalau misalnya kumpul di waktu di Turki ini ada beberapa juga dari luar ya Pak, dari Rusia. Jadi ada yang menikah sama orang Rusia juga. Kayak misalnya biaya pendidikan gitu kan itu benar-benar gratis gitu kan di Turki juga. Indonesia gimana nih? Saya lihat nanti deh. Iya, bahkan harus sesuai UUD ya. Iya. Maksudnya anak-anak terlantar itu dibiayai oleh negara gitu ya Pak. Itu miskin dan anak-anak betul, dijamin oleh negara gitu. Saya sih pengennya kayak gitu loh Pak, nggak ada yang sampai miris, makan pun susah gitu loh Pak. Kalau misalkan saya diizinkan ya, cita-citanya itu kalau misalkan diizinkan punya rezeki yang banyak gitu, pengennya ngebantu orang semua gitu. Pengennya gitu. Oke. Ini bundanya layak jadi presiden nih.
13/4. Ya 2029 ini benar cocok nih Bunda ya. Oke deh. Bunda, ini kan Bunda, teman-teman Bunda juga pada nonton nih, maksudnya teman-teman Istanbul ya, atau mungkin teman-teman Tarim juga sedang nonton Bunda nih. Bunda mau kirim-kirim salam barangkali, atau mungkin mau menyapa-nyapa dari Bunda Nila dulu nih. Kirim-kirim salam ya untuk tentunya spesial buat 5 Istanbul, 5 Istanbul, 1 Madinah juga buat Ibu Guru Bu Lisma, sama Pak John ya, dan semua deh pokoknya semua wali murid dan guru Bapak Guru SDIT Al Mumin. Baik Bunda Yulis. Ya, untuk orang tua murid Istanbul khususnya salam kompak selalu, sarangeo. Terus untuk orang tua murid semuanya juga Kairo, semua deh Pak, kelas 1 sampai 6. Mudah-mudahan silaturahim tetap terjaga gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, teman-teman, kita tadi ada pertanyaan yang belum kita tanyakan ya. Lupa nih. Bunda, kalau Bunda kan istilahnya komunikatif nih dalam hal berbicara ya. Kayak kemarin waktu Markerda ya, kan di opening itu kan itu komunikatif banget. Kalau Bunda Nila dulunya penyiar radio atau apa nih Bu? Enggak sih Pak, kebetulan memang saya ngambil fakultas ilmu komunikasi, jadi nggak umum PR ya sebelumnya. Jadi kami itu 2 tahun itu fokus di komunikasi. Nah jadi ada pelajaran broadcast gitu. Jadi memang setiap pelajaran broadcast itu kita selalu masuk ya ruang seperti ini. Jadi memang sering ketemu seperti ini sebenarnya dulu ya Pak. Gitu. Nah kemudian ada pengkhususan jurusan, jadi kayaknya saya nggak terlalu suka deh broadcast gitu. Nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada passion ya, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Jurnalis itu saya ada passion juga ke broadcast. Jurnalis juga kayaknya nggak banget deh kesana kesini gitu, panas-panasan gitu kan, jepret-jepret apa wawancara gitu. Ya udah akhirnya kayaknya di kantoran aja di PR gitu. Akhirnya sudah memilih jurusan public relation itu Pak. Padahal kan ketika kita ilmu komunikasinya bagus, ketika kita mau apa ya namanya nasihatin anak kan lancar tuh. Nasihatin anak gitu. Misalnya suami nggak nasihatin suami. Iya betul. Jadi PR betul. Jadi PR di rumah sebenarnya. Betul Pak. Jadi kita yang menengahi di sana. Ketika ada momen yang istilahnya tidak mengenakan, justru kita di sana ada di tengah-tengah jadi jadi PR-nya lah ya gitu. Bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis. Oke deh. Baik, kalau Bunda nih gimana Bunda pengalaman komunikasi dulu? Komunikasi dulu sama seperti Anda Mustafa ya. Saya juga public relations, terus ada ketertarikan dengan broadcasting, jurnalistik gitu sebenarnya. Karena saya nggak bisa diem sih Pak, gitu. Kalau dari ilmu dari ilmu psikologi itu di dalam diri seseorang itu terdapat 4 warna, warna putih, warna kuning, warna biru dan warna merah. Saya ini digolongkan di yang kuning Pak. Kuning itu kreatif dan inovatif gitu, maksudnya lebih cenderung nggak bisa diem, sukanya happy tapi nggak bisa diem, maksudnya beride aja gitu. Pengen sensing nggak? Iya, beda sama sensing ya? Nggak, kalau sensi lebih ke perfeksionis, sensi itu ke merah, gitu. Jadi kalau orang kuning itu kalau dikasih nih konsep ide jalan gitu. Kalau dari beberapa warna tadi paling suka warna apa? Paling suka warna hijau, karena warna kesukaan Rasulullah dong, dan menyejukkan. Kenapa nggak warna merah? Enggak. Warna merah kan gambar Soekarno. Oh iya. Saya nggak nyambung ya Pak. Kenapa hijau selalu sama? Saya juga hijau sama. Oke deh. Baik teman-teman, ini sebenarnya menarik sekali ya. Kalau dipanjang ini bisa 2 jam 3 jam ya Bunda ya. Karena satu lagi nih, ini Bunda pernah jadi MC atau gimana kalau di kantor apa gimana? MC di kantor sering, di rumah sering. Kayak gitu Pak, makanya saya kalau misalkan di iya-iyain aja iya semua gitu Pak. Misal PKK saya di rumah aktif juga, di kantor juga aktif, beberapa bikin acara juga di kantor. Terus di sekolah juga kan, kalau misalkan suka menyumbangkan ide-ide ke sekolah gitu, ya gitu nggak bisa diem sih sebenarnya. Jangan ditanya kalau buat sekolah. Kalau Bunda suka yang MC juga?
Sekarang sih enggak ya, udah pokoknya kalau udah di rumah udah beda aja gitu. Kalau dulu sih ya waktu masih sekolah ya Pak. Kalau sekarang yang paling di acara-acara pondok aja untuk acara bagian ibu-ibunya gitu, sering-sering ada. Iya, soalnya teman-teman kalau kita dengerin ya, kalau kita merem nih kita dengerin mereka berdua bicara ya, itu mereka suaranya radio FM. FM banget gitu kan. 99 Kalau kan ada ya, 99ers. walaupun sama lah ya AM atau FM, cuman ini FM banget teman-teman ya. Kayak istilahnya Gen FM banget lah ya gitu. Rambus banget ya. Oh, Oke deh. rambus. Baik teman-teman, sepertinya itu saja ya Bunda ya. Iya. Boleh. Baik, takutnya jadi bosen gitu. Iya betul, kelamaan Lama jadi gitu. bosan nanti Pak. Semoga suatu ketika kita bisa ngobrol lagi. Atau mungkin nanti Bunda, misalnya ada orang tua murid bertiga ingin ngobrol di sini juga boleh Bunda ya. Nanti kita bagian syuting aja Bunda boleh. jadi host dan sebagainya. Nanti ramaikanlah media kita SDIT Al-Mumin. Jadi tempat bukan tempat curhat. Ya boleh lah. Nanti yang ada curhat di sini. Nah, jadi ini jadikan YouTube SDIT Al-Mumin itu sebagai tempat berbicara yang baik ya. Kita juga tekankan kepada anak-anak, nah ayo kita berbicara yang baik di depan umum, di depan kamera, dan juga di depan audio seperti ini. Baik, saya Chandra. Saya Nila. Saya Yulis. Pamit undur diri di SDIT Al-Mumin TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya Bunda. Sama-sama. Sama.